Stand Maker Voice, renungan untuk Angkatan Kerja Muda Kristen. Tema kali ini adalah memberi dan diberi. Lukas 6 ayat 38a. Berilah dan kamu akan diberi. Saudara-saudari, jika kita tidak memberi, maka berarti kita tidak benar. Pembelian dan perlengkapan gedung ibadah semuanya bernilai uang. Jika kita tidak memberi, maka kita tidak melakukan bagian kita, dan orang lain akan membayar bagi kita untuk duduk di sini. Ini tidak benar, dan ketidakbenaran ini adalah dosa. Jangan menyangka bahwa orang lain tidak tahu dan bahwa kita bisa menipu. Allah tahu. Pada waktu itu Paulus meminta kaum beriman di Korintus untuk memberi kepada kaum beriman di Yerusalem karena mereka ada di dalam kekurangan. Hari ini kita tidak mengirimkan uang ke Yerusalem, tetapi ada banyak kaum saleh di berbagai lokalitas yang memerlukannya. 1 Korintus 16 ayat 2 mengatakan, "Hendaklah kamu melakukannya." Ini berarti apa yang dibicarakan di sini merupakan satu perintah dan satu amanat. Paulus mengatakan, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya. Ini berarti bahwa di kemudian hari kita harus menyisihkan beberapa bagian dari penghasilan kita. Dari semua uang yang kita terima, kita harus menyisihkan satu bagian yang tidak bisa kita jamah. Setiap kali kita menerima sesuatu, kita harus menyisihkan satu bagian untuk dipersembahkan. Saudara-saudari, sebagai kaum beriman, kita harus memandang kepada Tuhan untuk makanan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan kita lainnya, sewaktu kita hidup di bumi hari ini. Tanpa belas kasihan Allah, kita tidak akan bisa melalui hari-hari kita di bumi ini. Hal ini benar-benar, bahkan bagi orang-orang yang kaya, mereka juga harus memandang kepada Tuhan. Orang-orang yang bersandar kepada Tuhan mungkin tidak banyak menabung, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan mereka berada dalam kesulitan. Dia dapat menyuplai semua kebutuhan mereka. Namun, kita juga harus menyadari bahwa suplaian Allah itu ada syarat-syaratnya. Jika Allah dapat memberi makan burung-burung di udara, maka Dia juga dapat menjaga kita tetap hidup. Dalam realitasnya, tidak ada seorang pun yang bisa memberi makan semua burung atau menyuplai pupuk yang cukup untuk menumbuhkan semua bunga bakung di padang. Tetapi Allah memiliki kekayaan yang cukup untuk memelihara burung-burung di udara dan bunga-bunga bakung di padang untuk tetap hidup. Saudara-saudari, Allah tidak menghendaki melihat kita kekurangan di dalam segala sesuatu. Dia tidak menghendaki penghidupan kita kehilangan segalanya. Setiap orang yang jatuh dalam keadaan yang sangat rugi itu disebabkan karena ada masalah di dalam dirinya sendiri. Dia tidak mengatur kekayaannya menurut cara Allah. Jika kita mengatur uang kita menurut hukum Allah, maka kita tidak akan berada dalam kemiskinan. Lukas pasal 6 ayat 38 menggambarkan lambang tentang seseorang yang akan disuplai oleh Allah. Jika segala sesuatu adalah milik Allah, mengapa anak-anak Allah menjadi miskin? Mengapa anak-anaknya mengalami kekurangan? Ini bukan disebabkan karena Allah tidak dapat menyuplainya, melainkan kita perlu memenuhi tuntutan-tuntutannya sebelum kita dapat menerima suplaiannya. Kita perlu memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum doa kita bisa dikabulkan. Bahkan keselamatan kita pun memiliki tuntutan-tuntutan tertentu. Kita harus percaya, setiap janji memiliki syarat-syaratnya, dan kita harus memenuhi syarat-syarat ini sebelum kita dapat menerima janji. Demikian juga, kita perlu memenuhi tuntutan-tuntutan Allah sebelum kita dapat menerima suplaian. Saudara-saudari, tuntutan Allah adalah memberi. Tuhan berkata, "Berilah, maka kamu akan diberi." Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.